算是送我杨哥的最后一程，姐姐将来一定替你报仇。鬼啊！你看清楚点，我到底是人是鬼？杨哥，你没死啊？被废的滋味如何呀？不过是个废物，从这儿钻过去。倘若我不钻呢？杨弟，已经被我打成废人了。什么？田阳，你太放肆了！找上门来，我自会应对。发生何事了？三大家族族长都来了。爹，我去会会他们。Kembali lagi, seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari The Lord of Heaven. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang dimana kini masih berlatar di kamar Qin Yang sedang kedatangan beberapa orang yang membawa sebuah peti mati. Yang nampaknya Qin Yang ini sudah dianggap mati karena diketahui dirinya sudah tidak sadarkan diri hingga beberapa bulan lamanya. Jadi yang kini mendatanginya adalah Xin Xin yang merupakan saudaranya dari satu keluarga Qin. Dia sangat ingin memberikan hadiah terakhir bagi rekannya dengan membelikan sebuah peti mati yang sangat mahal. Tentu aja setelah masuk ke kamar Qin Yang, Xin Xin langsunglah menangis seakan tidak rela jika temannya ini sudah tiada. Dia bahkan menangis terseduh-seduh, bahkan merasa marah dan ingin balas dendam akan kejahatan yang dilakukan Ningsih yang telah berkolusi mencuri gerbang bintangnya. Sontak demi untuk keadilan bagi Qin Yang, Xin Xin ini bertekad untuk melakukan balas dendam di masa yang akan datang. Dan seketika aja Xin Xin pun menjadi terkejut dikala mendengar suara akrab yang ternyata itu berasal dari Qin Yang yang kini telah bangkit. Seketika Xin Xin pun pingsan hingga langsung bersembunyi karena menganggap jika Qin Yang sudah berubah menjadi hantu. 你看清楚点，我到底是人是鬼？ Namun Xin Xin pun menjadi senang dikala yang ada di depannya ini bukanlah hantu, melainkan Qin Yang yang memang sudahlah sembuh. Di saat yang sama Qin Yang kemudian menanyakan situasi di luar yang sedang terjadi saat ini. Yang dimana saat ini keluarga Ling dan keluarga Chu sudah melakukan kerjasama yang kini menuduh Qin Yang telah menodai Ling Pei Pei hingga pengambilan gerbang bintangnya merupakan sebuah hukuman atas fitnah besar tersebut. Selain itu, dari kejadian tersebut kedua keluarga itu juga meminta ganti rugi sebanyak 1 juta koin emas hingga pemutusan hubungan bisnis antara keluarga Chu dengan keluarga Qin. Mendengar berita itu, Qin Yang pun langsunglah mengira jika kerjasama kedua keluarga itu memanglah sudah terjalin cukup lama. Dengan begitu, Qin Yang pun segera menyebutkan nama-nama orang yang akan dia balas di masa depan. 好啊，很好，做所为付出代价。对了，我父亲呢？ Lalu Qin Yang menanyakan keberadaan ayahnya yang sekarang sedang berada di aula pertemuan keluarga yang sedang membahas tentang pencopotan ayahnya dari patria keluarga. Lagi-lagi mendengar itu Qin Yang pun sedikit kesal dan kini langsung pergi ke tempat ayahnya. 我去看看。 Di perjalanan, Xin Xin berusaha menghentikannya dan mengingatkan agar Qin Yang tidak pergi ke sana dikarenakan kondisinya saat ini masih belum pulih. Di mana jika para tetua keluarga melihat Qin Yang maka dipastikan mereka akan mempersulitnya. Di tengah obrolan itu mereka pun melihat seorang wanita yang sedang menangis. Seketika setelah melihatnya menangis, Xin Xin pun menanyakan siapakah yang telah menindasnya hingga sampai membuatnya menangis. 谁欺负你了？你告诉我，我替你出气。 Namun Xin Yu tidaklah menjawabnya karena di sana muncul wanita tua yang merupakan ibu dari Xin Ya dan juga Xin Xin.
Kedatangannya langsung memarahi Qin Yang karena berkat masalahnya membuat Xinya juga terkena imbasnya. Hal itu bersumber dari Qin Yang yang telah menodai Ling Peipei hingga kehilangan gerbang bintangnya. Di mana dari masalah itu keluarga Shen telah membatalkan pertunangannya dengan Xinya. Mendengar hal tersebut, jelas Xin pun menjadi marah dan tidak terima atas kesombongan Shen Yuan yang hanyalah berasal dari keluarga kelas 2 aja. Jadi Xin menyarankan kepada adiknya agar tidak bersedih dan pasti adiknya ini akan mendapatkan kekasih yang lebih baik darinya. Di saat yang sama di sana muncullah sosok yang sedang mereka gibahi, dia adalah Shen Yuan. Dengan sombongnya ia berjalan ke arah mereka sembari meremehkan Qin yang kini masihlah hidup. Tentu perkataan tersebut membuat Xin Yu menjadi kesal dan kini dia pun menyuruh Shen Yuan untuk segera pergi karena mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Namun alih-alih pergi, Shen Yuan malah memprovokasi Qin Yang dan juga memfitnahnya yang telah menodai Ling Peipei. Selain itu dia juga mengolok Qin yang sudah menjadi sampah akibat kehilangan gerbang bintangnya. Namun Qin Yang tidaklah marah, dia malah melakukan provokasi balik dan kini langsung mengusirnya. Jelas hal tersebut membuat Shen Yuan menjadi marah dan mengingatkan Qin Yang jika dirinya sekarang bukanlah seorang jenius melainkan seorang sampah. Dengan arogan Shen Yuan mencoba meremehkan Qin Yang di mana jika Qin Yang mau melewatinya, maka Qin Yang disuruh memasuki ke dalam kolong kakinya. Melihat tindakan itu, Xin pun menjadi marah. Dia tidak terima dan langsung mengancamnya jika Shen Yuan tidaklah berhak melakukan tindakan tercela di kediaman keluarganya. Namun Shen Yuan tidaklah takut karena kini keluarganya telah bergabung dengan kedua keluarga lain, yakni keluarga Chu dan keluarga Ling. Yang dimana dengan kerjasama tersebut maka dipastikan keluarga Qin akan segera terhapus dari keluarga teratas di kota. Dengan sangat percaya diri, Qin Yang pun menolak permintaan Shen Yuan itu. Alhasil Shen Yuan pun menjadi marah dan langsung menyerang Qin Yang. Akan tetapi inilah yang terjadi. Hanya dengan satu pukulan saja, Shen Yuan pun auto terpental. Sembari merasakan sakit, Shen Yuan lantas menyuruh kedua anak buahnya untuk menghajar Qin Yang. Namun sayang, keduanya juga mengalami hal yang sama, yakni terpental juga. Tidak percaya akan semua ini, Shen Yuan pun kembali bangkit dan kembali juga dia pun tidak berkutik yang kini dicekik oleh Qin Yang. Lagi-lagi meskipun begitu Shen Yuan ini tidak kenal menyerah. Dia bahkan mengeluarkan belatinya, namun inilah yang terjadi. Dengan satu tangan, Qin Yang berhasil menghentikannya yang bahkan dia langsung menghancurkan akar spiritualnya. Dengan begitu, Shen Yuan tidak dapat lagi berkultivasi dan mereka pun pergi. Begitu juga dengan Qin yang ingin menuju ke tempat ayahnya. Di perjalanan, Xin benar-benar sangat panik karena tadi Qin Yang telah menghancurkan akar spiritualnya. Yang mana hal itu akan menimbulkan masalah, yakni keluarga Shen akan segera mendatangi keluarga Qin untuk balas dendam. Meski begitu, Qin Yang tidaklah takut dan siap untuk menghadapinya. Xin berpindah di pertemuan keluarga. Di sana terlihat semua tetua sedang melakukan rapat keluarga yang disinyalir akan menurunkan ayah Qin Yang akibat ulah anaknya yang telah melakukan kesalahan. Di mana salah satu tetua menyarankan untuk menghukum Qin Yang seberat mungkin. Begitu juga dengan satu tetua di sampingnya yang menginginkan Qin Yang untuk diusir. Namun ada juga salah satu tetua yang tidak setuju karena masalah ini belum diketahui kebenarannya. Di mana mereka diharuskan menyelidikinya dan tidak asal percaya dengan asumsi keluarga Ling. Di sana sempat terjadi perdebatan yang sangat sengit sampai akhirnya Qin Yang pun datang. Sebelum menempas para tetua yang tidak suka kepadanya, Qin Yang terlebih dulu menyapa ayahnya dan juga pamannya.
Dan dari sini Qin Yang pun mulai menjelaskan kejadian yang sebenarnya menimpa dirinya, yaitu Ningsih telah bekerja sama dengan Ling Xicheng yang sudah mencuri gerbang bintangnya. Begitu juga Qin Yang belumlah bertemu dengan Ling Peipei yang bisa dikatakan ini semua adalah fitnah. Namun meski begitu tetua ini tidaklah percaya dengan Qin Yang akhirnya dia pun terus menyudutkannya. Jelas tindakannya ini membuat Patriark begitu curiga dengan tetua ini yang nampaknya juga bersekongkol dengan keluarga Ling. Alhasil perdebatan pun kembali terjadi antara Liesan dan juga Patriark keluarga Qin yang kini membahas tentang kompensasi yang diminta keluarga Shen. Akan tetapi Qin Yang langsung menyangkalnya. Itu karena kedua keluarga sudah tidak ada hubungan lagi yang bahkan dirinya sudah menghancurkan akar spiritual Shen Yuan yang kini sudah menjadi sampah. Mendengar hal tersebut, seorang tetua lagi-lagi menjadi marah karena tindakan Qin Yang telah mengundang satu musuh lagi bagi keluarga mereka, yaitu keluarga Shen. Namun Qin Yang mencoba menjelaskan dengan keluarga Shen yang tentu aja mereka sudah melakukan kerjasama dengan dua keluarga lainnya. Yang mana meskipun Qin Yang tidak menyinggung keluarga Shen, maka tetap aja keluarga Shen akan menjadi musuh mereka. Dari belakang Xin Xin juga membenarkan akan hal tersebut, di mana tadi melihat kalau keluarga Shen menyuruh anak buahnya untuk membunuh Qin Yang. Meskipun begitu Liesan tetaplah menyalahkan Qin Yang yang telah berbuat kesalahan lagi, di mana jika ketiga keluarga itu datang maka keluarga mereka akan menjadi tamat. Namun Qin Yang tidaklah takut karena dirinya akan bertanggung jawab atas masalahnya ini. Di tengah perdebatan yang terus berlangsung, tiba-tiba seorang penjaga melaporkan berita yang buruk. Yakni di depan gerbang keluarga Qin sudah muncul ketiga keluarga yang hal itu dipicu oleh keluarga Shen yang ingin meminta keadilan bagi putranya yaitu Shen Yuan. Liesan begitu sangat panik namun berbeda dengan Qin Yang yang sangat santuy ingin menemui mereka semua. Begitu juga dengan Patriark keluarga Qin yang kini ingin melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh ketiga keluarga tersebut. Sebelum pergi, dia mengatakan kepada semua tetua kalau dirinya tidak akan tinggal diam ketika anaknya disakiti. Siapapun yang berani menyakitinya maka akan menanggung konsekuensinya. Setelah kepergian semua orang, barulah wajah asli Liesan dan tetua lainnya pun diperlihatkan. Di mana sebenarnya rencana ketiga tetua ini ingin mengambil alih keluarga Qinnya. Bahkan Liesan berencana untuk bekerja sama dengan ketiga keluarga untuk membunuh Patriark keluarga Qin. Meskipun mereka tidak bisa melawannya, tapi Ling Xicheng bisa menandinginya. Di sisi lain di depan gerbang keluarga Qin, diperlihatkan tiga keluarga besar memanglah sudah berkumpul. Dan tak lama Qin Yang pun muncul. Seketika aja Ling Xicheng pun menjadi marah karena Qin Yang telah menghapus kultivasi anaknya. Jadi kedatangan mereka sudah jelas ingin membalas dendam pada Qin Yang dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.